Ya, shalom saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Good News Radio kita. Puji nama Tuhan, setiap Senin adalah hari yang dinanti-nantikan oleh saudara, bukan? Wah, karena kita akan kembali mendengarkan sebuah acara yang banyak menjadi berkat, ya, telah memberikan banyak inspirasi khususnya bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Dengan tidak berlama-lama, kita akan segera langsung menyerahkan kepada Pastor Yakub yang memfasilitasi acara ini. Silakan Pastor Yakub. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi pendengar di Good News dimanapun berada, dan selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah ada di studio. Dan biarlah kita mau kembali menyimak acara ini yang sangat luar biasa buat kita, acara yang sangat ditunggu-tunggu, ya, di mana kita akan mendengarkan sebuah pemaparan penjelasan mengenai apa itu perawatan paliatif, ya. Terima kasih buat Dr. Maria yang sudah punya waktu buat kita untuk berbagi, dan biarlah pendengar Radio Good News dimanapun, baik dari Sabang sampai Merauke yang sedang mendengarkan ini, kita simak bersama-sama, ya, acara ini. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Valencia Maria sebagai host yang akan memandu acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Yakub, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom, terima kasih Dr. Budi, salam kenal, saya Maria dari CISC. Selamat pagi sahabat pendengar Radio Good News dimanapun berada saat ini, mungkin yang masih dalam perjalanan, semoga tetap berkendara dengan aman ya, dan tetap jaga prokes, dan bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sambil mendengarkan siaran Radio Good News, program orkestra. Buat yang di rumah, bisa sambil mengerjakan tugas berumah tangga, sambil mendengarkan siaran orkestra. Tapi ingat, HP jangan dekat-dekat dengan kompor gas ya, bahaya. Oke, jadi kita hadir di setiap Senin dari pukul 7 pagi. Bagi yang berada di rumah sakit, tetap semangat menjemput sehat ya, sambil mendengarkan sharing dan edukasi serta kesaksian dari para narasumber yang kami hadirkan. Karena kata orang, pengalaman dari orang-orang lain merupakan guru terbaik untuk kita bisa belajar. Ya, setuju ya semuanya? Kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Oke, sahabat Good News, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2022 ini. Di mana bulan Januari lalu kita memperingati Bulan Peduli Kanker Serviks. Dan Februari merupakan peringatan kanker sedunia di tanggal 4 Februari. Kemudian di bulan Maret, kira-kira kita memperingati peduli kanker apa? Nah, Maret ini merupakan bulan peduli kanker usus besar atau biasa disebut colon cancer awareness ya. Kemudian bicara tentang kanker terkadang membuat sebagian awam merasa risih, tabu, khawatir, bahkan mengalami suatu ketakutan yang berlebih. Bukan pada kankernya, namun pada kematian akibat dari penyakit. Karena sebagian kita masih mengaitkan yang namanya penyakit atau yang namanya kanker, yang katanya tuh penyakit sangat mematikan. Nah, sehingga ketika dokter mengangkat tangan dan mengatakan bahwa pasien yang sudah ditangani atau dianggap stadium sudah lanjut atau sulit untuk disembuhkan, bahkan ada yang ekstrim juga ya, kadang-kadang ada pasien yang men-sharingkan, ini dokter bilang saya hidup tinggal sebentar lagi. Itu yang akan membuat si pasien down dan merasa tak ada gunanya hidup lebih lama. Karena selain sudah tidak bisa disembuhkan, juga merepotkan dan menjadi beban keluarga pastinya.
Mungkin di antara kita pernah memiliki cerita keluarga atau kerabat yang mengalami penyakit kanker kronis atau stadium lanjut. Nah, bingung bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Sebenarnya, ada nggak sih cara untuk meringankan kondisi pasien yang sudah masuk dalam stadium lanjut ini? Nah, ternyata di Indonesia nih, sahabat Good News, tepatnya di Jakarta, Tuhan telah mengirimkan salah satu malaikat cantik tak bersayapnya yang udah selain cantik, ramah, dan pintar, juga memiliki hati yang tulus dalam pelayanan. Setia melayani penuh kasih bagi para penyintas kanker stadium lanjut. Beliau merupakan satu-satunya dokter di Indonesia dan juga seorang pengajar di bidang medis paliatif. Nah, beliau ini mengenyam pendidikan di kedokteran UGM berada di kota kelahiran beliau ya, yaitu Yogyakarta, yang kemudian melanjutkan sekolah di Flinders University di negara kanguru, yaitu di Australia. Tentu saja karena beliau ini memang orang pintar, lulusnya juga dengan hasil yang sangat memuaskan ya di tahun 2008. Nah, beliau ini selain dikenal di dalam negeri, beliau juga dikenal di luar negeri. Pionir yang telah membagikan ilmu yang telah diserapnya dan telah memperoleh banyak sekali achievement ya, penghargaan dari dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini telah hadir di antara kita di sela-sela kesibukan beliau yang pastinya sangat banyak ya. Beliau bersedia hadir di sini untuk bercerita dan mengedukasi kita semua. Orang pintar yang sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan, ibu dua putri yang cantik dan sekarang sudah memiliki cucu ya dok ya. Iya. Beliau mau hadir di sini. Beliau kita sapa, saya sih biasa sapanya Dr. Maria. Beliau adalah Dr. Maria Asteria Wicaksono, MPALLC, FU, PC Physician. Dan kita akan berkenalan lebih dekat dengan sosok ibu yang cantik dan sangat Jawanis ini. Ya, kita berikan aplaus dulu ya semuanya yang hadir di ruang Zoom. Luar biasa. Apa kabar? Dr. Maria ini selalu ngangenin saya. Benar deh. Halo dok, semakin cantik aja ini di masa pandemi ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Maria. Aduh, ini perkenalannya tidak seperti itu saya sebetulnya. Saya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, banyak dosa sebagai manusia ya. Ya dan ya ini saya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Maria, bahwa saya seorang dokter paliatif. Oh iya, pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Yakub dan teman-teman sekalian yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, ini suatu anugerah yang luar biasa kalau hari ini kita bisa bersama bertemu dalam kondisi yang sehat. Dan mungkin juga ada beberapa yang sedang tidak sehat, tetapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, sehingga kita semua dapat menjalankan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, ada satu koreksi dalam perkenalan saya bukan satu-satunya sekarang. Sudah banyak anak-anak saya dalam tanda petik ya, dan saya senang sekali, puji Tuhan, karena tidak mudah mendapatkan seorang dokter yang bersedia untuk menjadi dokter paliatif, karena memang ini sebuah spesialis yang lain dari spesialis yang lain ya, karena kalau kita melihat seorang pasien yang kita
kita berikan perhatian utama bukan penyakitnya, tetapi siapa yang sakit. Jadi seorang manusia ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan dengan segala aspek kehidupannya, itu jauh lebih penting daripada hanya melihat dan berfokus kepada penyakitnya. Karena kita tahu bahwa penyakit apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi, dan pasti Tuhan memiliki maksud, memiliki tujuan, memiliki intensi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh yang paling nyata kita lihat Ibu Maria. Ya, tentu sahabat sekalian tahu siapa beliau di dalam pergumulan kehidupannya, karena kondisi beliau bertahan, beliau tetap menjadi berkat, beliau terus menyemangati kita semua, dan juga salah satu yang menjadi inspirasi saya gitu. Bagaimana seorang sahabat saya ini tetap bersemangat di dalam kondisinya ketika sedang sakit, itu menjadi inspirasi yang luar biasa bagi dokter. Untuk terus lebih bersemangat, kalau pasien yang sakit saja bersemangat, oleh karena itu dokter harus lebih bersemangat dari pasiennya, begitu ya. Itu dulu perkenalan dari saya, Bu Maria. Terima Silakan. kasih Dokter Maria. Iya, luar biasa ya. Memang kita semua itu harus kembali lagi ke semangatnya kita ya. Nah, Ya. Dok, paliatif, orang kan mungkin masih agak kadang-kadang orang masih agak membingungkan apa sih sebenarnya paliatif itu. Nah, yang mau saya tanyakan, mengapa sih dokter bisa sampai mengambil jurusan paliatif ini? Apa yang mendorong dokter untuk mengambil jurusan ini? Baik, kembali ke tahun 1996. Waktu itu saya sedang bertugas sebagai dokter volunteer di salah satu rumah sakit terbesar di Amerika. Kebetulan suami saya sedang dinas di sana. Kemudian saya volunteer di rumah sakit itu. Kemudian saya bertemu dengan seorang pasien dari Indonesia di tahun itu, di tahun 1996. Ya, datang dengan penyakit kanker yang stadiumnya sudah lanjut, yang ketika dibawa ke Amerika pun dokter-dokter yang bekerja dengan alat-alat yang begitu canggih di sana tidak dapat lagi memberikan pengobatan karena memang kondisi penyakitnya yang sudah lanjut. Kemudian kebetulan saya satu-satunya dokter dari Indonesia yang saat itu sedang bertugas di bagian itu. Ada dokter di departemen lain tapi sudah sangat senior dan sudah punya jabatan yang sangat tinggi, yang memperkenalkan saya untuk kemudian bisa masuk ke rumah sakit itu. Dia memanggil saya, Maria, itu ada seorang pasien datang dari Indonesia, tetapi kondisinya sudah sangat berat dan kami tidak bisa melakukan pengobatan untuk kankernya. Kami minta kamu untuk bisa menolong pasien ini. Kemudian saya tanyakan, apa Prof yang bisa saya lakukan? Kemudian saya dikasih buku tentang palliative care, tentang perawatan paliatif yang pada waktu itu di Amerika pun masih menjadi cabang ilmu kedokteran yang baru. Saya pelajari buku itu dan saya langsung jatuh hati. Sepertinya Tuhan menjamah saya saat itu untuk jurusan mutu ini loh. Karena waktu itu saya sedang bingung, saya mau ambil spesialis apa gitu ya. Ternyata ini sebuah spesialis baru yang betul-betul seperti tadi saya sampaikan, penyakit itu nomor 2, tetapi siapa yang sakit dengan segala pergumulannya, itu yang menjadi lebih penting. Karena seorang pasien dengan kondisi stadium yang awal, kalau kualitas hidupnya tidak terjaga dengan baik, pasien ini akan cepat masuk ke stadium lanjut. Ya, karena itu menjaga kualitas hidup yang baik itu sangat penting, karena itu yang dibutuhkan oleh setiap pasien dalam kondisi stadium apapun agar mampu menjalankan pengobatannya dengan baik. Tetapi suatu saat, pada saat memang dokter sudah tidak mampu lagi sebagai manusia untuk menyembuhkan penyakitnya, perawatan paliatif masih bisa menjaga pasien ini agar memiliki kualitas hidup yang baik
sampai akhirnya pasien ini bisa, kalau saatnya Tuhan panggil, meninggal dengan kualitas meninggal yang baik. Begitu. Jadi karena filosofi itu yang yang kemudian menjadi pendorong saya untuk memperdalam ilmu perawatan paliatif. Begitu Bu Maria. Luar biasa, iya. Nah, ini kan yang namanya setiap nyawa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi Iya. kita setiap manusia, setiap umat ciptaan Tuhan itu memiliki yang namanya hak untuk hidup ya Dok ya. Betul Jadi kita semua itu juga memiliki kelebihan. Kita tidak bisa yang seperti tadi dokter bilang, kita tidak bisa hanya melihat di penyakitnya gitu. Kita harus melihat juga sumber dayanya si manusia tersebut ya. Bagaimana dia ketika sehat itu bisa melakukan sesuatu yang mungkin lebih berguna gitu. Jadi kita harus bisa ya meningkatkan pemikiran yang positif ya Dok ya. Luar biasa. Iya. Nah, kemudian yang namanya paliatif ini Dok, maaf ya, namanya kita kalau udah sakit, udah terminal atau udah stadium lanjut itu kan, kadang-kadang kan, let's say kita ke kanker deh, ke kanker itu, sometimes kan yang namanya kanker itu kalau sudah masuk ke stadium lanjut, itu mungkin kadang orang akan merasa sedikit jijik lah ya dengan smell yang kurang baik gitu ya. Nah, bagaimana sih cara dokter untuk mengatasi, sehingga dokter kan pasti mengunjungi kan pasien-pasiennya gitu. Kita pasti senang nih mau mendengarkan sharingnya seperti ini. Baik, jadi perawatan paliatif seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita menata laksana bukan penyakit tetapi pasiennya yang memiliki, tentu kalau seorang pasien kanker tentu memiliki gejala-gejala yang banyak. Ya, salah satunya adalah nyeri. Yang kedua, seperti misalnya kita berhadapan dengan pasien kanker payudara yang seringkali ada luka, ya itu luka akan kita tata laksana dengan baik sehingga luka itu tidak menimbulkan nyeri, luka itu tidak menimbulkan bau. Karena kalau itu tidak ditata laksana baik, bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya itu tentu akan mengganggu kualitas hidup pasien ini. Ya, dengan bau tersebut pasien menjadi minder, pasien tidak berani keluar, bahkan untuk dirinya sendiri luka yang tidak dirawat dengan baik yang menimbulkan bau dan berdarah dan ada nanah dan sebagainya tentu akan mengurangi nafsu makan. Ya, yang tentu juga kalau sudah nafsu makannya turun, tentu kemudian kualitas hidupnya turun, ya. Kemudian obat-obat yang kanker yang akan diberikan tentu tidak bisa berjalan dengan baik atau harus ditunda. Ya, pasien tidak bisa makan, pasien tidak bisa tidur, merasakan nyeri, tentu kemudian tidak bisa beraktivitas, gitu ya. Dan tentu juga untuk keluarga juga pasti mempengaruhi sekali. Anak-anak kadang menjadi tidak mau dekat dengan ibunya, terutama anak-anak yang masa kecil, nggak mau apa-apa bau, aku nggak mau dekat sama mama misalnya. Atau bahkan juga pasangannya tentu juga mereka ingin membantu tetapi tidak tahu bagaimana caranya, ada rasa kasihan terhadap pasangannya, tetapi dia sendiri juga menahan bau yang tidak bisa dia bantu mesti apa dan sebagainya ya. Karena itu semua gejala ya, tadi nyeri, kemudian ada luka, ada mual, muntah, tidak bisa makan, bahkan mungkin ada diare, kelemahan dan banyak lagi masalah-masalah fisik yang dialami oleh pasien kanker. Itu kita tata laksana dengan baik. Ya, walaupun semua itu nanti akan bisa berkurang ketika pengobatan kankernya sudah dilakukan. Tetapi untuk menunggu pengobatan kankernya, kadangkala pasien itu harus menunggu lama untuk bisa disinar, untuk dapat kemoterapi, untuk operasi, itu kan memerlukan waktu yang lama. Nah, sambil menunggu pengobatan kankernya itu bisa dilakukan, itu ditata laksana oleh paliatif, sehingga nyerinya berkurang, syukur-syukur bisa hilang, ya. Kemudian lukanya juga bisa terawat baik sehingga tidak berdarah, tidak ada nanah,
tidak berbau, sehingga pasiennya nafsu makannya menjadi lebih baik, tidur menjadi lebih enak, bisa beraktivitas gitu ya. Kemudian juga selain masalah-masalah fisik tadi, tentu kemudian itu menimbulkan masalah psikologis. Ya kan? Pasien kadangkala pasien sangat sedih. Dia tidak bisa menerima kondisi ini. Kenapa kok aku yang dapat penyakit ini? Gitu ya, aku sudah hidup baik, hidup sehat, aku olahraga seminggu 5 kali, makananku aku jaga. Kenapa penyakit ini bisa terjadi? Salah ini dokternya pasti. Ya, jangan-jangan aku bukan sakit kanker misalnya. Ada kemarahan. Ya, terutama juga misalnya pasien yang kena kanker paru, padahal mereka tidak merokok. Pasti kemudian ada rasa marah kepada mungkin suaminya yang merokok, atau teman-teman di kantor yang merokok, atau beliau berada di lingkungan yang mungkin naik kendaraan umum, kemudian ketika sedang menunggu orang-orang di situ merokok, ada rasa marah. Kenapa yang merokok dia, aku yang kena sakit kanker. Ya, kadang ada rasa marah seperti itu, juga ada rasa penyesalan kadang kalau memang kanker itu berhubungan dengan kehidupan lamanya yang tidak sehat. Aduh, coba aku dulu tidak ini, coba aku tidak merokok, kan aku pasti tidak kena penyakit ini dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sangat perlu sekali untuk kemudian dibantu oleh perawatan paliatif supaya pasien bisa keluar dari rasa marahnya, rasa penyesalannya, keputusasaannya, ya, sehingga bisa melakukan pengobatannya dengan baik. Begitu, ya. Kemudian juga bagaimana perawatan paliatif membantu keluarga. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun yang mampu sendiri merawat seorang pasien ya yang sedang mengalami kondisi seperti tadi yang saya sampaikan. Apalagi pada kondisi-kondisi pasien yang memang berat. Yang seperti Bu Maria bilang, kalau kondisinya stadium lanjut misalnya. Karena itu kami perawatan paliatif membantu keluarga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Ya, jadi kesulitan keluarga satu dengan keluarga yang lain tidak sama. Ya, ada kesulitan yang sangat sederhana, misalnya ketika pasien itu harus waktunya kemoterapi, ya, tetapi anaknya yang di rumah tidak bisa ada yang menjaga sehingga dia tidak bisa ke rumah sakit. Itu sesuatu yang sangat saya sayangkan. Aduh, seandainya paliatif tahu ada kondisi seperti ini, tentu kita akan membantu merawat anak ini, atau anaknya dibawa ke rumah sakit, dititipkan di paliatif, atau kita membantu menyiapkan orang yang bisa menjaga pasien ini di rumah, atau kemudian aja juga seorang suami yang dokter, aku sebetulnya ingin sekali bisa bisa menjaga anak, tapi absenku sudah banyak sekali, aku tidak mendapat lagi izin dari kantor misalnya. Nah, ini perawatan paliatif bisa membantu dalam hal yang misalnya membuatkan surat ke kantor gitu ya, untuk memintakan izin bahwa memang diperlukan sekali keberadaan suami ini untuk menjaga anaknya di rumah karena istrinya sedang akan kemo. Ada juga pasiennya, dokter aku nggak bisa ke rumah sakit, tidak ada yang mengantar gitu. Saya sedih sekali kalau dengar itu. Aduh, seandainya ibu bilang pasti kami akan usahakan bagaimana ibu bisa ke rumah sakit gitu ya. Ya, kemudian juga secara spiritual, ya, banyak pasien yang kemudian menjauhkan diri dari Tuhan. Karena seperti tadi saya sampaikan, tidak mudah untuk seseorang itu bisa menerima bahwa ini Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Tuhan tidak kehendaki ini terjadi karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan penyakit, bukan rancangan kecelakaan dan sebagainya, tetapi Tuhan izinkan dengan intensi tertentu. Nah, tidak mudah membawa seseorang untuk bisa menerima ini. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, bagaimana secara spiritual
kita juga mendampingi pasien agar pasien bisa menerima ini sebagai hal yang diizinkan oleh Tuhan. Gitu ya, tentu kita bersama dengan para misalnya kita yang di Katolik ada pendampingan pastoral, kemudian teman-teman yang memiliki keyakinan lain juga didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan keyakinannya. Ya di situ betul-betul perawatan paliatif ditantang untuk bisa setiap tindakannya, setiap ucapannya, setiap rencana yang dilakukan betul-betul bisa menghadirkan Tuhan. Sehingga pasien ini betul-betul merasakan perawatan paliatif di sana, betul-betul kasih Tuhan bisa mereka rasakan. Begitu kira-kira Bu Maria. Iya, menarik sekali ya, semakin menarik. Iya, bagi sahabat Good News mungkin yang ada yang mau bertanya, silakan menghubungi admin dari Radio Good News ya. Dan bagi teman-teman yang ada di ruang Zoom juga boleh ya, ketik aja di kolom chat ya, nanti kita akan sampaikan. Iya, Dok, yang namanya tadi kan kita semua ini kalau yang namanya orang kalau sudah terkena yang sakit apapun itu gitu. Ya itu emosi kadang pasti sudah menjadi nggak stabil ya kan. Kita sudah mulai yang seperti tadi dokter sampaikan tidak bisa menerima dan menyalahkan Tuhan. Nah, itu. Nah, sebagai seorang palliative care, apa yang dokter lakukan? Apakah harus selalu mendengarkan namanya orang kalau udah yang sakit kayak seperti ini, pasti banyak sekali kan curhatnya gitu. Jadi betul-betul yang namanya palliative care itu harus super sabar ya. Kita harus bisa mendengarkan, turut merasakan gitu ya dok ya. Iya betul. Nah, barriers-nya apa sih dok, hambatan-hambatan yang dokter hadapi selama menjadi palliative care itu terhadap pasien-pasien? Oke. Sebetulnya hambatannya, hambatannya adalah bahwa palliative care itu belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ya, masyarakat masih menganggap kalau seorang pasien itu dikirim ke palliatif berarti dokternya sudah give up, berarti sudah tidak bisa sembuh, berarti waktu hidupnya tinggal sebentar, gitu ya. Hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Karena apa? Karena memang saat ini sebagian besar pasien yang dikirim ke palliatif masih dalam stadium itu. Gitu. Justru ini yang menjadi challenge bagi palliatif. Bagaimana perawatan palliatif itu bisa mengingatkan para dokter, hey dokter, gitu ya, bahwa perawatan palliatif itu kalau dimulai lebih awal, itu justru bisa membantu para dokter yang lain agar pasien itu memiliki kualitas hidup yang baik. Kalau seorang pasien dari awal sudah takut dengan penyakitnya, dan kita biarkan pasien ini takut dan tidak berobat atau menunda pengobatannya, justru di situ yang akan menjadi kesulitan bagi para dokter yang lain karena pasiennya sudah berada di stadium lanjut. Tentu pengobatannya tidak mudah, gitu ya. Tetapi kalau paliatif dilibatkan dari awal, ya, ketika seorang pasien ketakutan menghadapi penyakitnya, kita perawatan paliatif bisa masuk. Karena setiap pasien yang mengalami seperti tadi kondisi emosi yang tidak stabil, menyalahkan Tuhan, pasti semua ada alasannya. Di situ peran paliatif menjadi penting karena datang bukan untuk menghakimi, ibu nggak usah takut, ini penyakit yang tidak bisa, takut ya takut saja gitu ya, karena ini sangat manusiawi. Nah, bagaimana perawatan paliatif bisa mendekati pasien, bisa mengerti ketakutannya, dan tahu apa sebetulnya yang ditakutkan. Misalnya, seorang pasien tidak mau kemoterapi, ya mungkin dokter yang lain akan mengatakan ya sudah nggak mau kemoterapi ya terserah, nanti ibu sendiri yang merasakan akibatnya. Tidak di perawatan paliatif. Saya punya 2 telinga yang harus saya pakai untuk lebih banyak mendengarkan daripada bicara, untuk tahu kenapa sebetulnya seseorang itu takut dengan kemoterapi.
Misalnya seorang mengatakan, Dokter Maria, ibuku kan juga kemoterapi 10-12 tahun yang lalu. Waduh, gejalanya kalau di kemo itu luar biasa. Rambut rontok, mual, muntah yang luar biasa, sariawan, nggak bisa makan, diare, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Tetapi itu 10-12 tahun yang lalu. Sekarang kita punya banyak sekali obat untuk mengurangi efek samping itu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang seringkali para dokter yang lain tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail satu persatu, mengerti kenapa seseorang itu menolak kemo misalnya. Ya, ada juga seseorang yang menolak operasi misalnya, dikirim ke paliatif. Maria, ini ada istilah di Rumah Sakit Darmais, udah ini pasien dimariakan saja gitu ya. Mereka pun mengatakan paliatif itu takut karena takut pasiennya nanti menjadi takut dengan kata-kata paliatif gitu ya. Kemudian udah dimariakan saja gitu. Kemudian setelah saya tanya ibu, kenapa ibu menangis? Kenapa ibu tidak mau operasi? Dokternya nakut-nakutin saya. Misalnya ya, padahal bukan itu maksudnya. Tidak ada dokter yang tidak sayang dengan pasiennya. Semua dokter ingin pasiennya sembuh, gitu ya. Tetapi mereka memang bekerja sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Yang kadang punya waktu yang sangat terbatas untuk menjelaskan satu persatu, gitu ya. Yang seringkali hari ini pasiennya banyak sekali sehingga dia masih pusing nih, pasien yang ini belum selesai, harus berhadapan dengan pasien yang lain dan sebagainya. Karena itu perawatan paliatif membackup para dokter, memberikan penjelasan secara rinci, kemudian mengerti masing-masing pasien, apa kesulitan yang dihadapi, apa kendalanya untuk misalnya tadi masalah psikologisnya apa, sehingga pasien ini betul-betul bisa mengerti tentang penyakitnya, mengerti tentang pengobatan yang diperlukan oleh pasien ini sesuai dengan para ahli yang lain, kemudian apa-apa yang perlu kita dampingi pada saat menjalankan pengobatan itu menjadi sangat penting sehingga ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya menjadi berkurang kalau pasien ini tahu. Ya, banyak pasien yang tidak boleh tahu tentang penyakitnya. Ya, semua diserahkan kepada keluarga. Dokter juga memang lebih senang bicara dengan keluarga dengan harapan keluarga bisa menyampaikan dengan pasiennya. Tetapi dewasa ini ada kecenderungan bahwa di dalam penelitian saya terakhir, itu ternyata banyak pasien yang ingin mendengar langsung dari dokternya. Nah, ini juga keterampilan untuk berkomunikasi dan sebagainya itu memang diperlukan sekali. Karena itu perawatan paliatif akan banyak sekali bekerja dalam hal memberikan informasi, memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh pasien dan membantu keluarga justru yang mengalami kesulitan untuk menyampaikan ini kepada pasien. Dokter, aku nggak tega bilang ke istriku bahwa dia kanker. Aku tidak bisa menyampaikan kepada ibuku yang sudah sepuh untuk mengatakan bahwa ini kanker dan harus dioperasi dan sebagainya. Nah, ini tugasnya paliatif kira-kira seperti itu. Ya. Adakah saran dari dokter seandainya kalau pasien sudah sampai ke tahap terminal dan keluarga sudah berpikir ya sudahlah dok, diakhiri ajalah, cabut saja semua yang ada di badannya itu, sudah tidak usah lagi dipertahankan. Apa saran dari dokter sebagai palliative care? Oke, menarik sekali. Saya beberapa hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Iya, 2 hari yang lalu. Saya diundang oleh, mohon maaf, Minum diundang dulu, oleh, minum dulu, nggak apa-apa, kita santai saja, minum saja dulu. sedang jauh tempat untuk minum itu. Or kita ini dulu, dengarkan satu lagu dulu biar dokter bisa ini dulu istirahat sebentar, nggak apa-apa ya sahabat Good News ya. Terima kasih. Iya.
sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Setelah hidup pribadi bagus, berkuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan, Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan bersama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Siap-siap Bu Valencia. Iya, sahabat Radio Good News, kita kembali lagi ya. Iya, Dok. Lagunya enak sekali, jadi pengen Jadi bergerak. pengen bergerak ya. Ya nanti kapan-kapan kita harus offline nih. Iya, iya, iya. Ya, sudah lama sekali kita nggak joget bersama. Kalau dulu Iya. kita masih ada kesempatan ya di support group ya, Dok ya. Iya, iya. Iya, Dok. Kita kembali lagi yang tadi. Ya. Silakan, Dokter. Iya, sepertinya tadi sudah terjawab ya. Ya, yang ketika keluarga pasien mengharapkan sudahlah diakhiri saja gitu. Padahal kan kita tidak berhak sebagai manusia. Iya. Iya, betul. Ya, tadi saya sedang cerita bahwa saya diundang oleh perkumpulan profesional dan usahawan Katolik kalau nggak salah. Ya, bukan. Ya, mereka ingin saya bicara tentang etanasia. Saya bilang etanasia itu adalah tindakan secara aktif atau pasif untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Mereka menanyakan, kalau apakah paliatif itu etanasia? Oh, bukan sama sekali. Ya, saya kebetulan seorang penganut agama Katolik yang saya mencoba untuk betul-betul menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi perawatan paliatif itu sangat menghormati kehidupan. Apapun kondisi pasien itu, kita harus bawa di dalam kondisi hidup yang lebih berkualitas, sehingga pasien terhindar dari keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, urusan kematian adalah itu betul-betul otoritas dari Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil kita kembali kepadanya. Karena itu semua yang membuat pasien menderita, semua yang membuat pasien putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, itu yang harus ditata laksana oleh paliatif.
itu juga yang harus disampaikan kepada keluarga. Ya, tidak boleh keluarga berkeinginan sudah dok dicabut saja. Misalnya semua obat-obatnya nggak usah, nanti dulu ya. Kita akan melakukan evaluasi secara detail. Apakah pasien yang dimaksudkan tadi sebetulnya memang seorang pasien yang sudah katakanlah sudah meninggal, sudah tidak ada tetapi hidup karena mesinnya. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ya, karena ada pasien-pasien ya yang karena keluarganya belum siap, kondisi pasiennya sudah buruk sekali, yang memang sebetulnya pasien ini akan meninggal secara natural karena penyakitnya, tetapi karena keluarga belum siap, kemudian dimasukkan ke ICU untuk mendapatkan pengobatan ya yang untuk mempertahankan kondisi tersebut. Tidak hanya obat ini juga suatu saat kalau diberikan pasien ini sudah tidak bisa, sebetulnya dia berapapun dosisnya dia tidak akan mampu lagi untuk bereaksi berespon terhadap obat tersebut. Kemudian masuk ke alat ventilator misalnya, ya ventilator yang tidak bisa diturunkan sedikit saja. Kita ada istilah winning namanya ya, dosis dari ventilatornya itu diturunkan sedikit saja, pasien sudah tidak bisa bernafas. Nah, itu kita akan evaluasi lagi, tentu bukan oleh paliatif sendiri, tetapi oleh para dokter yang selama ini sudah pasien ini. Kita lihat lagi apakah betul organ-organ tubuhnya itu sebetulnya sudah mati, gitu ya. Kalau itu sudah, tentu apa yang kita lakukan adalah kemudian melepas alat tersebut. Ya, tetapi tujuannya bukan agar pasien ini meninggal, karena pasien ini sebetulnya sudah tidak ada gitu kalau tidak ada mesinnya. Nah, itu suatu diskusi yang tidak bisa secara umum digeneralisasi, tetapi kita harus lihat kasus demi kasus, dan tidak hanya oleh satu dokter tetapi oleh banyak tim yang akhirnya nanti semua mengatakan iya, sebetulnya pasien ini sudah meninggal. Begitu ya, tetapi ketika itu belum, kita harus pertahankan pasien ini supaya pasien ini betul-betul sampai akhir kehidupannya dia bisa memiliki kualitas yang baik. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang makhluk hidup ya hukumnya pasti akan mati gitu. Sesuatu yang pasti satu-satunya di dunia ini adalah bahwa setiap manusia akan meninggal. Tetapi kalau saya saat ini misalnya bicara tentang kematian, pasti tidak ada yang suka. Padahal itu menurut saya pribadi, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena itu pasti terjadi. Tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk mencapai kematian itu dengan baik. Artinya kita meninggal, kalau istilahnya saudara kita husnul khotimah gitu ya. Kita meninggal dengan damai, meninggal dengan bermartabat. Nah, itu tidak bisa diusahakan oleh pasien sendiri gitu. Itu perlu campur tangan dari keluarga, dan paliatif tentu akan sangat senang membantu dalam hal itu. Tetapi untuk kita yang masih sehat ini, yuk jangan takut kita bicara tentang kematian. Karena kita tidak tahu, kita sehat sekarang, banyak pasien yang kemudian tiba-tiba sakit, contohnya pasien-pasien COVID kita, sakit berapa hari meninggal. Gitu ya, artinya bahwa kita memang setiap saat kita harus siap kalau Tuhan mau panggil, tapi bukan kemudian kita jadi parno gitu ya, aku meninggal, bukan. Tetapi bagaimana justru mengisi setiap waktu di dalam kehidupan kita, detik, menit, jam, hari ini menjadi sesuatu yang secara tidak langsung kita menyiapkan kematian kita. Jadi ya, itulah perawatan paliatif. Jadi kehidupan harus berkualitas, tetapi suatu saat kita akan meninggal, dan meninggal dalam kualitas yang baik. Bagaimana justru kehidupan
kita ini diisi oleh sesuatu yang secara tidak langsung menyiapkan kematian kita. Begitu kira-kira, Bu Maria. Jadi do the best before back gitu ya. Iya, iya. Dan kita memang satu sama lain harus saling mengingatkan. Hey, ada Mbak Esther, selamat pagi. Senang sekali. Aduh, nggak bisa lihat satu-satu teman-teman Selamat pagi, semua. Dr. Maria. Sorry telat. Wah, iya Bu Teti, Iya. Ibu Tuti, siapa lagi nih? Ya Bu Semua udah Yaya, pada Bu Vivi, kangen. Bu Wo. Iya, Bu Sudah pada Samsia. kangen. Ada Ibu iya. Menteria juga. Hey, selamat Iya, pagi. semuanya Dr. kangen. Ya, baik. Senang banget ketemu. Ya, Iya, tadi Dok. bukan hal yang baru yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman dari CISC dan dari grup-grup yang lain, tapi memang harus setiap kali diingatkan bahwa jangan takut dengan kematian, dan justru bagaimana kita harus bisa membantu juga orang lain untuk bisa menyiapkan kepergiannya dengan baik dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Kita kadang, saya sebagai dokter juga perlu juga nih teman-teman CISC ingatin, Dokter Maria jangan kayak gitu dong, gitu ya, karena namanya manusia ya, kita masih lemah, memang kita diciptakan sebagai manusia yang rapuh, yang tentu satu sama lain harus saling mengingatkan, saya kira. Saling mengingatkan. Ya Pak Yakob ya. Saling mengingatkan, saling menguatkan ya. Kita saling Iya, iya, iya. mendoakan gitu. Meskipun Ya, kita betul. jauh, tapi kita bisa saling mendoakan gitu. Jadi semua harus tetap saling di hati. harus Iya. jauh di mata, dekat di hati. Dekat di gitu. hati, ya. Jadi artinya tadi ada pertanyaan yang masuk, Ya. namanya apa? Paliatif itu bukan hanya mengobati pasien kanker saja kan, segala jenis penyakit semua yang ini ya Dok ya. Dan paliatif ini sebetulnya nggak perlu juga sampai dia sudah sampai terminal, sudah sampai stadium lanjut, sudah sampai udah akhir ini, nggak juga kan. Dari awal kalau memang sudah ada rasa nyeri, sudah ada rasa kayaknya kok hidup kok gimana gitu dari tekanan dalamnya ya, itu sudah bisa ya melalui paliatif ya. Iya. Oke. Iya, betul. Nah, mungkin saat ini ada yang bertanya juga, sebenarnya paliatif ini ada dukungan nggak sih dari pemerintah? Apakah sudah masuk ke dalam JKN? Kalau BPJS kan mengcover beberapa gitu. Apakah paliatif termasuk salah satu yang di cover gitu? Iya, baik. Ini pertanyaan yang seringkali muncul. Jadi paliatif itu bisa dilakukan di tempat di mana pasien dirawat. Jadi bisa di rumah, bisa di rumah sakit. Di rumah sakit juga bisa dirawat inap, bisa di polikliniknya, bisa pasien yang di ICU juga memerlukan paliatif di IGD, dan misalnya di Darmais ada namanya ada one day care, ya, pasien-pasien yang mendapat transfusi kemudian pulang, dapat terapi pulang, semua itu di cover oleh BPJS kecuali yang di rumah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di salah satu rumah sakit kemudian menanyakan kepada dokternya, saya kepingin ketemu, kan banyak, bukan banyak, beberapa rumah sakit di Jakarta sudah ada tim paliatifnya. Saya ingin dirujuk ke paliatif untuk ini di cover oleh BPJS. Ya, hanya memang pelayanan yang di rumah yang belum. Nah, untuk Jakarta itu luar biasa. Ya, dari zamannya Pak Ahok itu paliatif menjadi sangat diperhatikan, dan pasien-pasien yang di rumah itu mendapatkan pelayanan dari puskesmas. Jadi misalnya ada pasien di Darmais, ya, dirawatnya di Darmais, kemudian ingin mendapatkan perawatan paliatif di rumah, saya bisa menghubungi dinas kesehatan nanti menghubungi puskesmas, dan teman-teman di puskesmas yang akan melakukan tata laksana di rumah. Kalau mereka kesulitan, tentu akan menghubungi kami, dan kami akan datang ke rumah dari Darmais misalnya. Nah, ini yang dari Darmais datang langsung ke rumah ini yang memang harus memerlukan biaya yang harus dibayarkan kepada rumah sakit. Nanti dapat kiriman tagihan gitu ya. Itu yang sedang kami usahakan. Mohon doa teman-teman sekalian, Kamis ini kita akan rapat penting sekali yang sudah kesekian puluh
kalinya rapat di Kementerian Kesehatan yang masih mental lagi. Mudah-mudahan ini akan segera terwujud dan perawatan paliatif sampai di rumah mudah-mudahan bisa di-cover oleh BPJS. Mohon doa, ini harus doa khusus nih. Pak Yakub ini. Pak Yakub dan tim. Iya, Pak karena Yakub karena salah satu yang ditakutkan oleh pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit kalau dikirim ke paliatif, enggak, paliatif nanti kalau sudah dipulangkan itu nanti kita harus bayar, gitu ya. Nanti kalau sudah paliatif itu kita tidak boleh ke rumah sakit. Bukan. Kalau seorang pasien sudah dikirim ke paliatif, tetap boleh ke rumah sakit, tetap boleh dirawat kalau memang ada indikasi, tetap boleh ke IGD, tetap boleh mendapatkan pemeriksaan atau pengobatan yang lain, tetap boleh. Ya, jadi jangan sampai ada ketakutan atau pengertian, oh udah di paliatif berarti tidak bisa diapa-apakan, oh nggak bisa ketemu lagi dokter primernya, tidak. Tetap bisa. Jadi paliatif itu hanya bagian kecil dari semua perawatan yang dilakukan oleh tim besar di rumah sakit, gitu ya. Dan betul sekali tadi seperti Bu Maria sampaikan, tidak hanya untuk penyakit kanker, karena dari definisinya adalah suatu pendekatan yang diberikan kepada pasien yang memiliki penyakit yang dapat mengancam jiwa. Jadi semua penyakit yang dapat mengancam jiwa, ya, terutama memang untuk mereka yang stadiumnya lanjut. Tetapi untuk stadium yang awal pun, bila tadi mengalami kesulitan untuk bisa menerima penyakitnya dan sebagainya tadi, keluarga mengalami kesulitan, kami siap untuk membantu. Begitu luar ya. biasa nih, benar kan? Saya bilang kalau di Kalkuta itu ada Mother Teresa ya. Ternyata kita di Jakarta, di Indonesia ada Mother Maria, Bunda Maria. Aduh, jauh sekali dari Mother Teresa. Iya, kita kan kalau kita kan kali ini masuk ke masa prapaskah ini, kita temanya ini kan mengasihi, peduli dan bersaksi, ya kan. Jadi memang kita harus selalu kita sudah menerima secara cuma-cuma dari Tuhan, ya kan, mengasihi dan peduli ya. Nah, dokter, ini yang namanya kalau seandainya pasien-pasien itu kadang-kadang kalau misalnya sudah mengalami nyeri, kesakitan berlebih itu, kadang kan biasa kalau di rumah sakit diberikan yang namanya anti sakit itu untuk mengatasi rasa sakit itu kayak diberikan morfin gitu. Ya. Itu sebenarnya bagaimana ya tanggapan dari paliatif gitu? Iya. Memang tugas utama paliatif adalah satu, menata laksana gejala. Painkiller. Ya, kalau kita bicara kanker, gejala utamanya pasien kanker itu adalah nyeri. Ya, seorang pasien biasanya datang ke rumah sakit ketika sudah nyeri, gitu ya. Nah, nyeri ini harus ditata laksana baik. Memang banyak penyakit kanker yang menimbulkan nyeri, yang penyebabnya adalah kanker itu sendiri. Jadi obat utamanya tentu adalah obat kanker. Gitu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, untuk menunggu radiasi, untuk menunggu kemoterapi, untuk menunggu operasi, radiasi dan sebagainya itu memerlukan waktu. Nah, pada saat itu belum dilakukan, ya tentu tata laksananya adalah kita sebutnya sebagai simptomatik, gitu ya. Ada suara dari saya bukan ya? Enggak ya, baik. Ya, secara simptomatik. Jadi diberikan obat-obatan dan cara yang lain supaya nyerinya hilang. Ya, salah satu obat yang diberikan adalah golongan opioid, yaitu ketika pasiennya mengalami nyeri yang skalanya berat. Gitu. Jadi kita punya skala 1 sampai 10. Kalau pasien ditanya nyerinya nyeri ringan, sedang atau berat. Kalau dengan angka 1 sampai 10 di angka berapa? Ya, kita akan menentukan, oh pasien ini ternyata nyerinya nyeri berat. Nah, di situ diperlukan obat-obat golongan opioid
Salah satunya adalah morfin. Ada juga yang mendapat obat yang ditempel ya, drogesik atau obat-obat opioid yang lain. Obat ini adalah obat yang sangat aman apabila diberikan secara betul. Obat ini jauh lebih aman daripada misalnya untuk biasanya ibu-ibu kalau sakit kan minumnya apa tuh, obat-obat yang penghilang sakit yang beli di warung, itu jauh lebih berbahaya untuk ginjal dibandingkan dengan obat morfin misalnya. Ya, jadi sekali lagi kalau obat itu dipakai dengan tepat, dosisnya, kemudian cara pemakaiannya setiap berapa jam dan diawasi dengan dokter, itu obat yang sangat-sangat aman dan sangat ampuh dan relatif bisa terjangkau oleh masyarakat. Oh, di cover kok oleh BPJS, jangan takut ya, gitu. Nah, tetapi tentu dalam pengawasan dokternya. Nah, yang penting yang ditakutkan adalah dari kami sendiri justru kalau pasien memakai obat itu dengan cara yang tidak benar. Misalnya udah minum udah enak nih, kemudian stop sendiri. Nah, itu yang tidak benar. Karena tentu pada saat dia nyeri lagi memerlukan dosis yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi betul-betul harus sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Efek sampingnya ada, tetapi kami akan memberikan obat untuk efek sampingnya. Ya, efek samping itu misalnya pada pemberian hari pertama kedua biasanya agak ngantuk, tapi nggak apa-apa karena kan biasanya orang nyeri sudah berhari-hari nggak bisa tidur, ya ngantuk ini malah bisa bikin tidur 1 hari nggak apa-apa, ya asal tensinya bagus dan sebagainya. Kemudian mual, kita akan kasih obat anti mual misalnya 1-3 hari. Nah, yang paling tidak enak adalah efek sampingnya adalah susah buang air besar, gitu ya. Nah, itu nanti juga dokter akan menata laksana. Tetapi sekali lagi jangan memakai obat itu kalau tidak dianjurkan oleh dokter. Sering saya melihat ada teman-teman, oh aku punya nih morfin, pakai aja, jangan. Ya, harus dengan resep dokter, harus dokter yang memulai apakah pasien ini memerlukan obat tersebut. Dan juga untuk keluarga harus diberitahukan, terutama anak-anak ya, sekarang kita tahu obat-obat ini bisa disalahgunakan, karena itu penyimpanannya di rumah juga harus dengan hati-hati. Jadi sekali lagi jangan takut dengan morfin dan segolongannya, karena itu obat yang sangat ampuh, obat yang aman apabila dipakai dengan betul. Gitu ya. Iya. Nah, dalam penanganan terhadap pasien paliatif itu harus ditangani dari sejak dia menjadi pasien paliatif sampai benar-benar sehat, ataukah ketika dia sudah bisa menerima bahwa oh saya ini sakit kemudian boleh dipulangkan atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang paliatif itu hanya hadir ketika diperlukan. Ketika sudah diperlukan, pasiennya sudah bisa menerima dengan baik untuk yang stadium dini ya, sudah bisa menerima dengan baik, pengobatannya lancar, tidak ada masalah, tepat waktu pasien ini bisa berobat, keluarganya sudah bisa menerima. Sekarang suaminya sudah meluangkan waktu untuk setiap kali harus kemo datang, kita mundur dulu. Tetapi kapan saja kita diperlukan, silahkan, gitu ya. Ya, berbeda dengan yang stadiumnya sudah terminal. Memang kita akan mengikuti terus pasien ini sampai pasien ini meninggal, dan setelah pasien meninggal kita masih punya tugas tuh untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita akan juga dampingi sampai keluarga ini bisa betul-betul menjalani kehidupannya dengan baik. Kemudian baru kita lepas, gitu. Jadi artinya tidak hanya terhadap pasien ya dok ya, Iya, berarti iya. Keluarga juga tetap harus bisa memperoleh kekuatan ya dari pihak paliatif ya. Luar biasa ya, benar-benar ini sekali sangat-sangat memberikan suatu pemasukan buat kita semua ya, sahabat Good News ya. Kita jadi tahu lebih detail tentang paliatif ya. Kemudian
Dokter Maria tadi mengatakan dokter kan tidak sendiri ya saat ini. Nah, Ya. Siapa-siapa saja sih yang bisa dijadikan tim untuk paliatif gitu? Siapa tahu dari teman-teman pendengar Radio Good News ya tertarik. Ya, Iya, ini. iya. Wah, terima kasih sekali. Kita perlu banyak relawan. Ya, dengan segala macam, setiap orang pasti punya talenta yang orang lain tidak punya. Atau kalau toh pun punya, kita bisa bersama-sama tetap untuk bisa memberikan support kepada pasien. Ya, kadang-kadang yang mereka perlukan seperti tadi, mengantar ke rumah sakit, mengambilkan obat, atau mendampingi betul-betul sebagai pendengar yang baik, ya, bukan pendamping yang kamu harus ini, kamu harus itu, tidak, tetapi pendamping yang bisa mendengarkan dengan baik, gitu ya. Kemudian juga pasti di kelompok ini saya lihat semua sangat religius, ya pasti diperlukan oleh pasien untuk bisa menguatkan bahwa ini betul-betul sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, dan pasti Tuhan punya rencana di balik setiap yang kita alami. Itu juga memerlukan setiap orang bisa menjadi tim paliatif. Ya, selama ini memang selain dokter, perawat penting sekali, kemudian para psikolog, kemudian relawan, ya, pekerja sosial medis, dan semua profesi, semua apapun saya percaya. Kalau kita ada keinginan untuk itu, ayo kita ketemu untuk pelatihan sebentar tentang apa-apa yang diperlukan, yang bisa kita berikan kepada pasien dan keluarganya. Sampai nanti bisa merawat luka dengan baik, tentu akan kami ajarkan kalau ada yang kepingin menjadi tim relawan paliatif. Berarti kita nanti patient navigation juga bisa kita ini ya, kerjasama dengan paliatif ya, Iya, untuk iya, PN iya. ya. Kami membuka sekali teman-teman yang ingin volunteer. Ya, selama ini di Darmais ada, tapi sejak pandemi ini sedang berhenti ya Mbak Esther ya, sebetulnya ya. Iya dok. Iya, 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 ya. Bukan berarti kegiatannya berhenti, tapi kita bisa melalui banyak sekali juga pasien-pasien yang kita layani melalui video call atau melalui telepon dan Online ya. hal-hal lain yang bisa dilakukan tidak secara offline tetapi online, gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena teman-teman yang sedang sakit tentu juga ada kekhawatiran untuk datang ke rumah sakit, karena itu kita harus cari cara bagaimana caranya mereka tetap bisa terlayani walaupun online gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih dok. Ya. Ini Dr. Maria, terima kasih pencerahannya. Selama ini stigma palliative care adalah bagi pasien yang sudah tahap terminal, di mana dokter sudah memberikan semua treatment namun belum respon dengan baik. Pertanyaan saya, apakah pasien dapat meminta rujukan pelayanan paliatif ataukah berdasarkan penilaian dokter yang menangani? Terima kasih. Iya, bisa Ibu. Bisa, pasien bisa minta. Dan bahkan sekarang banyak pasien yang langsung datang ke paliatif, kemudian kami menginformasikan kepada dokter DPJP-nya bahwa pasien datang ke paliatif dengan tujuan apa, dan nanti kita bisa bekerja sama. Gitu. Ya. Nah, dok, kita yang namanya saat ini kalau sudah masuk paliatif, ya kan? Masuk paliatif itu sometimes memang kita merasa kayaknya saya kok udah ini, yang tadi seperti dokter sampaikan bahwa ini saya kok kayaknya udah useless lah, udah nggak guna gitu. Adakah tindakan yang dilakukan dari pihak paliatif ketika mereka sudah mulai bisa beraktivitas gitu? Mungkin diajarkan bagaimana mengajarkan cara seperti hipnoterapi gitu. Supaya mereka lebih berpikir positif gitu, melakukan kegiatan yang mereka senangi. Iya. Hipnoterapi sebelum pandemi Dr. Santo sudah sangat aktif ya, tetapi selama pandemi sekali lagi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami oleh kita pemberi pelayanan, tetapi Dr. Santo sedang
sedang memikirkan bagaimana hipnoterapi juga bisa dilakukan secara online juga gitu. Kita juga ada di sini Dr. Aldrin sudah mulai aktif lagi untuk akupunktur, ya. Kemudian sekarang di paliatif sudah ada rohaniawan dari semua golongan agama. Kita punya khusus namanya Mas Kamal, ya, yang banyak membantu sekali untuk pasien-pasien. Kemudian Ibu Evi, seorang psikolog yang setiap saat siap untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Iya, soalnya kita sekarang juga ada yang namanya meditatif ya, meditasi. Iya. Jadi kita bisa mengajak juga mungkin ya dari pasien untuk Iya. bermeditatif ya. Iya, iya. Kembali Saya lagi. ingin itu tuh kalau ada Bapak Ibu sekalian yang punya kemampuan untuk mengajarkan meditasi kepada pasien, aduh saya akan senang, akan terbantu sekali. Ya tentu semua bisa melakukan meditasi, tapi bagaimana meditasi yang secara benar, mengingat pasien-pasien kita kebanyakan adalah yang kondisinya lemah. Ya, bagaimana justru meditasi ini bisa tidak terlalu capek. Ada meditasi yang saya pernah ikuti kok lelah banget ya, untuk saya saja lelah, apalagi untuk pasien gitu. Jadi mohon saran juga nih untuk teman-teman mungkin yang punya kemampuan untuk bisa mengajarkan tentang meditasi. Welcome to palliative care. Saya ingin sekali. Ya, dokter. Dokter Mega, Senin besok kita akan membahas mengenai Wah, meditasi. oke. Saya Dr. akan Maria. ikut. Ya, saya akan ikut Pak Yakob. Iya. Memang kita sebetulnya kembali lagi kita bagaimana hubungan kita dengan penciptanya kita ya. Jadi kita kalau kita manusia ini kan kita mungkin boleh dibilang kita pintar dalam hal yang ini ya. Kita lihat oh ya kita bisa mampu apa, namun kita harus memiliki suatu kedekatan dengan penciptanya kita, agama apapun itu. Nah, ini satu saat itu kita mesti masuk ke dalam ruang kontemplatif. Kita mesti harus bermeditasi untuk bisa menerima apapun yang terjadi atas diri kita, gitu ya dok ya. Iya. Jadi pasien-pasien itu harus kita latih untuk bisa menerima siapakah dia, siapakah kita gitu. Bagaimana sih kita hubungannya dengan yang di atas gitu. Nah, ini yang mungkin harus selalu kita tanamkan juga ya, dan selalu pasien itu harus kita memberikan masukan bahwa kita harus selalu berpikir bahwa kita ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang di mata Tuhan ini kita sesuatu yang sangat-sangat precious ya, precious sekali kita bisa gitu melakukan kehendak Tuhan asalkan kita betul-betul mau. Nah, semakin menarik ya buat teman-teman yang di dalam ruang Zoom ini, barangkali ada yang mau berinteraktif langsung dengan Dr. Maria, dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kita persilakan. Ya dok, artinya tujuan yang sangat mulia ini, tujuan palliative care ini memang sangat-sangat harus diedukasikan ke masyarakat ya dok ya. Jadi supaya masyarakat kita tidak selalu berpikir ya sudahlah kalau dokter sudah bilang ya kamu makan enak aja deh, udah nggak usah dipikirin apa-apa, nanti juga ini pasti udah nggak ada harapan, kan sometimes bisa menghadapi seperti itu ya pasien itu. Nah ini juga mungkin mengedukasi para medis supaya lebih berhati-hati untuk memberikan suatu diagnosis yang ini ya, yang terakhir gitu. Maksudnya itu ketika kadang-kadang iya kan dok, kadang-kadang kita kalau misalnya lihat dan mendengar pengalaman-pengalaman teman-teman, saya divonis loh. Saya itu paling anti dengar kata vonis, karena vonis itu sepertinya tidak cocok gitu loh untuk kita gitu. Maksudnya itu manusia itu nggak boleh memvonis, benar nggak dok? Ya kan? Nggak boleh. Iya, kenapa sih manusia harus divonis gitu loh? Kenapa? Sometimes itu yang menjadi ininya saya gitu. Saya kurang senang gitu mendengar kata vonis gitu. Nah, sebetulnya kan selalu ada mujizat. Amin. Dalam agama apapun kita selalu ada mujizat.
Jadi ketika ada pasien misalnya menghubungi saya, aduh saya ini udah seperti ini loh, udah nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa. Kemarin saya juga ditelepon, ini saya nggak bisa ini lagi, sudah nggak kuat, makan aja udah nggak bisa. Saya mau bicara aja sudah tidak mampu. Saya hanya katakan pasti bisa, karena ada mujizat, selalu ada mujizat. Dalam kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari mujizat. Hanya saja kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar bahwa mujizat itu tuh pasti akan hadir ke tempat kita, ke hati kita, ketika kita betul-betul percaya dan yakin mujizat itu akan terjadi. Amin. Ya kan? Nah, dok, pernahkah dokter menghadapi pasien-pasien yang paliatif, mereka tetap ngeyel, mau menggunakan yang namanya herbal, ya kan, mau minum yang namanya, pokoknya saya dari nenek saya, dari kakek saya semua minum ginian loh dulu bisa sembuh gini. Nah, bagaimana cara mengatasinya, dok? Baik. Dokter itu bukan segala-galanya. Ada saatnya ketika mereka tidak bisa melakukan atau memberikan pengobatan secara kedokteran, ya kita harus dengan besar hati mengakui kelebihan profesi yang lain, gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa herbal itu tidak baik. Ya, mungkin ada yang baik juga, cuma karena belum ada penelitian secara medis, lalu dokter tidak boleh menganjurkan karena penelitian medisnya belum ada. Tetapi di lain pihak juga tidak boleh melarang, karena kenyataannya banyak kok pasien, atau kalau saya nggak bisa bilang banyak, ada loh pasien yang mungkin penyakitnya tidak sembuh, tetapi dia merasa tenang, ya kan? Merasa, oh nafsu makan saya menjadi naik, oh perut saya kok jadi tidak kembung, itu pun sudah suatu kesembuhan kecil bagi pasien. Jadi saya selalu mengatakan monggo silahkan, cuma harus memang didiskusikan dengan dokternya kapan harus minumnya, karena mungkin ada nanti interaksi antara obat yang diberikan dokter dan obat tradisional tadi. Tetapi untuk pasien-pasien paliatif yang memang cancer treatment-nya, pengobatan kankernya sudah tidak diberikan, monggo mau pakai bajakah, mau pakai apa. Cuma ada obat-obat tertentu yang kalau itu diberikan bersamaan dengan obat pengencer darah misalnya, nanti akan terjadi interaksi dan akan gampang berdarah, misalnya kayak gitu. Jadi terus terang kepada dokter yang sedang merawat, dokter, apakah boleh saya memakai ini dan ini kapan memakainya gitu. Jadi bukan hal yang tidak baik, tetapi karena kita tidak punya bukti secara ilmiah. Jadi kita kan sebagai dokter harus, apa yang kita lakukan harus ada bukti ilmiahnya bahwa yang kita berikan itu baik dan benar dan bermanfaat. Sementara banyak misalnya kunyit itu bagus sekali secara tradisional. Ya mungkin sudah beberapa ada penelitiannya, tapi untuk yang obat-obat baru yang baru muncul, apa tuh namanya, bajaka dan sebagainya, saya percaya karena mereka pakai dan merasa nyaman, kemudian dipakai. Tetapi sekali lagi pasien satu dengan pasien yang lain tentu beresponnya bisa berlainan. Karena itu komunikasi yang sangat dekat dengan dokter yang merawat menjadi sangat penting, supaya ketika sedang memakai sesuatu ada efek samping, dokternya mungkin bisa menganjurkan, oke stop dulu dan sebagainya. Ya. Iya. Karena yang namanya obat-obatan yang kita konsumsi pun sebetulnya awalnya juga terbuat dari herbal juga ya dok, cuman sudah diekstrak, sudah melalui penelitian yang cukup lama. Nah itu yang yang maksud kita ada yang namanya indikasinya, oh ya kalau minum obat dokter itu kan ada dosis. Oh, hari ini saya harus minum misalnya berapa mili kali 2 gitu, kali 3. Kalau herbal kan tidak ya dok ya. Nah itu mungkin yang menjadi perbedaan ya sampai saat ini menjadi kontradiksi. Betul, jadi ada banyak yang diambil juga dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, tetapi juga ada obat-obat yang secara kimia. Ada pertanyaan sepertinya dari Ibu Teti ya? Iya, Ibu Teti Resen. Iya, silakan. Kita sampai jam berapa ya? Jam 8:30 bentar lagi. Alright. Ya. Ini kalau sudah bicara seperti ini pasti menarik sekali nih semuanya. Nggak cukup waktunya. Silakan Bu Teti. Silakan di mute.
di Ya, terima Amelia. kasih Bu Maria. Dua-duanya Maria nih jadi. Halo Dok. Ya. Hai Bu Tuti, Bu Sangat Teti. ya sangat menarik ya pencerahan pagi ini gitu karena saya juga orang awam di bidang kedokteran taunya kalau paliatif ini ya sudah komanya mau nyampe titik gitu ya. Tapi Iya. ternyata enggak. Nah, ini yang Iya. kita terutama yang hadir di Zoom ini mendengarkan radio ini membantu mensosialisasikan ya Dok bahwa paliatif Aduh, itu terima kasih sekali. ya. Nah, setelah saya mendengarkan penjelasan dokter tadi, ternyata sebenarnya paliatif ini sangat penting di saat awal juga, bukan di akhir aja. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman dokter selama ini gitu ya, karena saya ikut beberapa WA group survivor Ya. juga, survivor cancer. Ya. Adakah kiat-kiat mendampingi orang yang di tahap denialnya ini agak ngeyel gitu? Ya. Jadi Ya. dia minta kita ini bagus sekali. support, tapi ketika Ya. kita support selalu ada cara untuk dia membentengi diri gitu ya Dok. Karena Ya. saya menemui beberapa seperti ini. Itu yang Iya. pertama. Kemudian Satu Ya. dulu ya. oh iya oke. Silakan Dok. Oke. Ya makasih. Menghadapi pasien dalam tahap denial, ya, tahap penolakan, tidak bisa menerima penyakitnya, itu memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk pasien juga. Kita harus memahami, ya, tidak mudah untuk seseorang yang biasanya beraktivitas dengan luar biasa, orang yang begitu penting perannya di dalam masyarakat tiba-tiba didiagnosa kanker. Gitu ya. Itu bukan hal yang mudah. Itu dulu yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak paham itu pasti kita akan ngeyel banget sih udah dikasih tahu nanti terlambat gitu kan. Enggak. Tugas kita adalah bukan menjudge, kemudian memberikan petuah-petuah harus ini, harus itu, harus itu. Tidak. Tugas kita ketika pasien itu ada di taraf denial adalah hanya mendengarkan. Ya, mendengarkan tentu kemudian tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi dari sikapnya, dari gerak-geriknya kita harus belajar ini apa artinya untuk pasien. Karena ada pasien misalnya ketika kita sudah ngobrol, dia mengatakan, ya pokoknya aku nggak mau. Tapi dia berkali-kali matanya menujunya ke suaminya. Gitu. Jadi timbul pertanyaan, sebetulnya kenapa ya? Kok dia ada gerakan mata yang selalu ketika dia bilang nggak bisa, nggak mau, itu kok matanya selalu kepada suaminya gitu. Nah ini harus kita eksplor lebih lanjut. Tapi nomor satu, Ibu harus ingat satu hal yang perlu diingat. Setiap pertanyaan pasien atau setiap pernyataan pasien itu selalu ada alasan di belakangnya. Tugas kita adalah mengeksplor untuk mengetahui kenapa dan kenapa. Gitu. Ketika pasien ada di dalam kondisi denial, semakin kita push, semakin lari. Jadi kalimat yang harus muncul adalah, oke, aku sangat mengerti bahwa ini tidak mudah untuk kamu untuk bisa menerima kondisi ini. Titik. Lihat nanti reaksinya. Lain dengan, udah nggak apa-apa, ini obat ini bisa diobati, ini bisa sembuh kamu. Oh, makin nggak bisa, makin lari pasiennya. Sembuh gimana? Orang aku stadiumnya kayaknya udah lanjut kok. Jadi nomor satu adalah memahami bahwa pasien ini sedang bergulat dengan dirinya sendiri, sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya pasien itu cepat bisa menerima. Yang kedua, mengatakan bahwa oke, aku mengerti, pasti ini sulit untuk kamu untuk bisa menerima. Yang ketiga adalah menawarkan diri, oke, kalau nanti suatu saat perlu apa-apa yang bisa aku bantu, ini ya nomor teleponku.
Itu. Kemudian nanti suatu saat kita telepon lagi, jangan terlalu sering. Semakin sering dia akan semakin, bahasa Jawanya, gila. Ini orang ngapain sih tiap hari telepon gitu ya? Semakin dia lari. Kita kirim misalnya pagi ini aku berharap hari ini kamu lebih baik. Terus cerita masalah-masalah lain yang tidak berhubungan dengan penyakitnya. Jangan setiap kali ketemu pasien ngomongin penyakit. Ketemu pasien itu ngomongin penyakit. Setiap gitu tidak. Sampaikan hal-hal yang menarik yang hari ini Ibu alami. Yang mungkin kemudian itu memacu pasien ini untuk bisa membuka diri lebih baik kepada kita. Mungkin nanti kemudian bisa menceritakan, habis suamiku sih, aku sebetulnya mau, tapi suamiku tuh. Makanya dia seringkali kalau bicara di situ ada suaminya, dia ngelirik ke suaminya. Gitu. Itu adalah skill-skill yang harus kita pahami ketika kita berhadapan dengan seseorang yang masih ada di dalam taraf denial, tidak bisa menerima kondisinya. Gitu ya, Bu Teti ya. Kapan-kapan kita ngobrol, kayaknya Ibu pengen belajar tentang itu. Ayo kita ngobrol. Yuk. Makasih Dok. Iya, saya sebenarnya sering juga mendampingi teman-teman gitu yang di WA group gitu ya Dok ya. Makanya saya pengen menggali ilmu nih dari dokter. Mau ketemu gitu. Iya, silakan Ibu ke Darmais. Kapan-kapan ngobrol. Ya, kita ngobrol karena kalau komunikasi lebih enak kalau secara offline ya, kita langsung. Nanti Ibu misalnya jadi observer, lihat bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, nanti akan banyak belajar. Iya Dok, terima kasih. Ya. Iya, kalau masih ada waktu, kalau yang lain belum ada yang bertanya lagi Dok. Saya itu kalau mendampingi sering baper ya Dok, terbawa perasaan. Apalagi kalau yang misalnya telepon itu curhatnya 1 jam atau bagaimana gitu kan, itu sering ya Dok ya. Saya tidak keberatan, cuman bagaimana caranya agar kita tetap bisa netral, nggak baper seperti itu gitu loh Dok. Mungkin dokter punya kiat-kiatnya kan, sudah lama yang dampingi kami gitu. Nah, jadi bagaimana agar apa yang diceritakan itu tidak dalam tanda kutip ya, meracuni jiwa kita gitu Dok. Makasih ya Dok. Pertanyaannya bagus banget Bu Teti. Iya, kita itu sebagai manusia ya, batas antara empati dan simpati itu tipis banget. Kita sebagai pendamping, kita kan tidak boleh masuk ke tahap simpati. Simpati itu terus kita lakukan karena kita kasihan. Itu tidak, kita tetap harus profesional walaupun sebagai pendamping. Karena kalau kita masuk ke simpati, ya tandanya apa? Kita terus memikirkan pasien itu sampai di rumah sama suami cerita tentang pasien itu, nggak bisa tidur mikirin pasien itu terus. Itu kita masuk ke simpati. Dan kita kalau masuk ke simpati, kita tidak bisa rasional lagi, tidak bisa objektif, tetapi kemudian nurutin apa yang diinginkan oleh pasien. Walaupun pasien itu tidak benar misalnya. Nah, itu memang perlu pengalaman dan juga keterampilan untuk itu satu, Ibu. Tetapi di lain pihak juga kita itu manusia, kita bukan malaikat, kita bukan batu. Ketika pasien nangis, saya nangis. Saya bukan malaikat, saya nggak kuat juga kadang dengar cerita yang benar nih sampai kayak gitu. Tetapi kemudian kita tetap cepat harus lebih cepat sadar, oh iya, aku ini pendamping, saya tidak boleh larut nangis tapi terus stop gitu. Kadang saya kalau udah nggak kuat, saya minta izin dulu sebentar ya, sebentar aku ke toilet dulu. Di situ saya nangis sejadi-jadinya. Gitu ya, tapi terus kemudian saya sadar, Tuhan kasih aku kekuatan untuk bisa menolong pasien ini. Terus saya ke sana lagi, dokter nangis ya tadi, saya bilang iya. Tapi aku udah kuat sekarang, gitu. Ya, jadi jangan takut Ibu, kadang-kadang kita jatuh juga ke simpati, tapi terus kita harus ingat, oh ya aku pendamping, gitu. Gitu ya. Jadi silahkan nangis bersama pasien, pasien juga senang loh. Kalau bukan senang, artinya mengerti bahwa kita juga bisa memahami perasaannya, itu pasien senang sekali.
Karena itu saya sering sekali mengatakan bahwa Ibu, aku ngerti banget apa yang Ibu ceritakan tadi, pasti Ibu sulit menghadapi masalah itu. Memang nggak mudah Bu Teti, kadang saya juga jatuh ke simpati, tapi terus harus terus cepat bangun gitu. Dan apa yang kalau Ibu nanti mendampingi pasien, apa yang Ibu keluar dari rumah pasien itu sudah harus habis di situ. Tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dibawa kemana-mana. Dan kalau Ibu tidak bekerja di dalam suatu tim, ya kan ini rahasia. Setiap apa yang kita dengar dari pasien itu adalah rahasia, ya kan? Ya sudah, selesai di situ. Gitu, tidak boleh dibawa kemana-mana. Itu kemudian bisa menjauhkan, oke, terima kasih Tuhan, aku sudah selesai tugasku hari ini, pulang tanpa membawa beban. Menjawabkah Bu Teti? Oke, terima kasih. Daging semua isinya pembicaraan kita pagi ini. Terima kasih sekali Dokter Maria. Terima kasih atas pelayanannya untuk kami. Sehat Terima selalu kasih. ya Dok. Amin. Ibu juga ya. Semua Amin. teman-teman sehat Ya. semua. Iya, kita nggak terasa ya kalau udah ngobrol-ngobrol gini, ini waktu nih nggak bakalan cukup ya 1,5 jam. Pasti banyak sekali yang masih mau bertanya, saya yakin ini. Tapi kita mau nggak mau, bisa nggak bisa kita memang harus ya, namanya udah jumpa ya pasti harus berpisah gitu ya. Seperti tadi Dr. Maria sampaikan ya kan, yang kematian itu adalah sesuatu yang memang harus kita alami nantinya gitu, entah kapan gitu kan. Nah ini masing-masing sudah punya jadwalnya sama yang di atas gitu. Jadi kita ini mau orang muda, orang sudah lansia, mau umur berapa, mau profesi apa, ya pasti mengalami perjalanan seperti itu nantinya ya kan. Nah, Dok, ini di ujung acara ini adakah saran-saran dokter gitu untuk teman-teman yang mendengarkan, apa sih yang harus dilakukan ketika sudah menghadapi keluarga ataupun si pasiennya sendiri gitu. Silakan Dok. Take home Oke. message-nya apa? Ya, baik. Take home message-nya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, menerima itu sebagai suatu anugerah. Bersyukur untuk apapun yang kita hadapi hari ini. Karena di balik ujian ya yang kita hadapi, banyak sekali hal-hal lain yang perlu kita syukuri. Kita punya sahabat banyak, kita punya keluarga yang begitu memperhatikan. Kita hari ini bisa makan, ya. Tuhan masih ciptakan matahari hari ini untuk kita nafas, belum perlu oksigen, itu pun sesuatu yang sangat kita syukuri harusnya. Jadi jangan melihat dan hidup kita terfokus hanya kepada penyakit yang saat ini ada, gitu. Terus jangan berhenti berusaha, ya. Seringkali pasien putus asa karena ini udah nggak ada gunanya. Jangan. Satu, menerima, bersyukur, kemudian tetap berusaha. Selalu ada cara untuk membuat hidup kita lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah ketika Bapak dan Ibu sekalian merasa sendiri, merasa aku tidak tahu kemana harus tanya, perawatan paliatif akan dengan siap sedia melayani Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dicatat di Rumah Sakit Darmais, itu 568 1570 di pesawat 1186, 568 1570 pesawat 1186, atau di nomor telepon saya silahkan Bapak Ibu di 0812 8707 1628, 0812 8707 1628. Ya.
Ya, semoga keberadaan perawatan paliatif dimanapun, nanti di MRCCC sudah ada paliatif, di rumah sakit RSCM ada paliatif, pasti artinya nanti ada di masing-masing rumah sakit itu nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, kami sangat dengan senang hati akan membantu. Dan terima kasih sekali CISC yang selalu mendukung kami, ya, dan kelompok-kelompok yang lain, survivor group, supportive group yang selama ini juga mendampingi teman-teman yang sedang sakit, itu juga mereka melakukan perawatan paliatif sebetulnya, gitu ya. Cuma tidak secara khusus disebut paliatif, tapi apa yang mereka lakukan adalah perawatan paliatif. Dan kami sangat appreciate Mbak Esther, teman-teman sekalian, Bu Tuti, Pak Yakob, Bu Teti, dan semuanya yang sudah memberikan, pasti selama ini juga pernah mendampingi pasien, entah itu keluarga, entah itu teman atau yang lain. Tuhan memberkati kita semua, percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan berkat akan selalu bersama dengan kita kalau kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi ceritanya kita melayani ini bukan untuk mencari hidup ya, Dok, Bukan. tetapi memberi hidup, ya. Hidup untuk Dan melayani. ya, kita hidup untuk melayani seperti Tuhan yang datang ke dunia untuk melayani. Kita pun harus melayani, ya, melayani Yes. sesama kita. Luar biasa, Dr. Maria. Thanks banget, ini sudah ini Maria pokoknya. yang luar biasa. Aduh, Dr. Maria ini benar-benar luar biasa. Sungguh-sungguh sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat buat semua pendengar Radio Good News, Amin. ya, juga teman-teman semua yang hadir di ruang Zoom ini. Jadi kita belajar, dan setiap hari kita memang harus belajar dan belajar, ya, supaya kita selalu mengerti bahwa hidup kita ini sangat-sangat berharga di mata Amin. Tuhan, gitu. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita, lakukan yang terbaik buat Tuhan, buat sesama, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, saya Valencia Maria, saya juga pamit. Saya serahkan kembali kepada Pak Yakub. Tuhan Ya, memberkati. terima kasih buat Dr. Maria Wijaksono yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua, ya. Dan terima kasih juga buat Maria 2, ya, Maria 2, karena ini sama-sama Maria. Maria 2, Duet. ya, terima kasih buat Ibu Valencia Maria yang sudah memimpin kita pada acara ini. Nah, saya informasikan buat teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di radio dimanapun berada, kami informasikan Senin besok sesuai dengan permintaan Dr. Maria harus ada guru meditasi. Nah, Senin besok ada guru meditasi bernama Pak Willy Widarjo, ya, Pak Willy Widarjo, ya, beliau akan menjelaskan peranan meditasi dalam pengobatan medis, ya. Kita akan simak bersama-sama dan kita mau juga bertanya, ya, kepada narasumber kita Senin depan, ya, tentang meditasi seperti yang Dr. Maria katakan tadi, ya. Itu saja informasi buat kami semua dan informasi buat semuanya, ya. Terima kasih sekali lagi dokter buat semuanya, dan minta maaf yang baru pertama kali datang, ya. Ini ada Ibu Laurentius, ya, terima kasih. Santo Laurentius, ya, terima kasih buat kedatangannya dan yang lainnya. Dan saya sekali lagi mau berdoa buat dokter, ya, buat pelayanannya. Mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa, ya Tuhan, buat Dr. Maria Wijaksono yang bisa menjadi berkat buat kami semuanya, dan yang Engkau tolong pelayanannya Tuhan pakai. Biar semua pelayanan yang dilakukan semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan sekali lagi kesehatan Dr. Maria. Engkau juga boleh tolong buat keluarganya. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biar nama Tuhan saja dipuji dimuliakan. Berkati sekali lagi pelayanannya. Engkau berkati buat Ibu Valencia Maria yang sudah menjadi host untuk memimpin acara ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami menyerahkan teman-teman kami penyintas kanker, para dokter yang ada. Tuhan berkati,
Tuhan tolong, Tuhan sertai pada hari ini. Kami tahu aktivitas kami hari ini begitu sibuk, Engkau yang menyertai dan memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih semua.